Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai manajemen merek. Apa itu merek? Menurut American Marketing Association atau bisa disebut AMA, mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Sedangkan menurut Kartajaya, mendefinisikan merek sebagai aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Merek bukan hanya sekedar nama, melainkan sebuah nilai, konsep, karakteristik, dan citra dari suatu produk. Merek yang baik akan menciptakan citra merek yang unggul di dalam benak konsumen, dan hal tersebut membutuhkan fondasi yang kokoh. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa cara untuk membangun citra merek. Langkah-langkah membangun brand image menurut Rangkuti, ada 6 tingkatan merek. Yang pertama, atribut. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, nilai. Yang keempat, pemakai. Yang kelima, kepribadian. Dan yang terakhir, budaya. Kriteria pemilihan merek. Yang pertama, mudah diingat konsumen. Merek harus dapat diingat dan dikenali dengan mudah oleh konsumen. Yang kedua, berarti. Merek harus kredibel dan mencirikan karakter yang sesuai, serta menyiratkan sesuatu tentang bahan atau tipe orang yang mungkin menggunakan merek. Yang ketiga, dapat disukai. Seberapa menarik estetika dari merek dan dapat disukai secara visual, verbal, dan lainnya. Yang keempat, dapat dipindahkan. Merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda dengan melintasi batas geografis dan segmen pasar. Yang kelima, dapat disesuaikan. Merek harus dengan mudah dapat disesuaikan atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keenam, dapat dilindungi. Merek harus dapat dipatenkan atau dapat dilegalkan secara hukum sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu dari manajemen merek adalah branding. Brand dan branding itu adalah hal yang serupa tapi tidak sama. Brand merupakan tujuan atau hasil yang dihasilkan melalui branding yang Anda lakukan, sedangkan branding adalah proses atau strategi yang dilakukan untuk membangun hubungan produk dengan si konsumen tersebut. Adapun di sini saya jelaskan unsur-unsur branding. Yang pertama, nama merek itu sudah pasti ya. Yang namanya nama merek dalam suatu branding itu harus sangat perlu. Dan yang selanjutnya adalah logo, monogram, bendera dan seterusnya. Untuk supaya bisa membuat semakin kuat branding kita terhadap brand kita. Yang ketiga, tampilan visual. Tampilan visual itu seperti desain produk, desain kemasan, contoh seragam, atau yang lainnya. Oke, dan yang keempat yaitu maskot atau tokoh. Mungkin teman-teman sering lihatlah maskot dari salah satu produk makanan itu. Seperti contoh saya sebutkan merek McD itu ada badut, atau kayak teman-teman mungkin bisa contohkan yang lain. Yang kelima itu suara. Seperti ikon bunyi, nada, atau lagu. Mungkin teman-teman juga sering dengar. Oke, dan yang terakhir itu kata-kata, slogan, tagline, jingle. Mungkin teman-teman juga sering melihat ataupun mendengar kata-kata slogan kayak Pertamina mulai dari nol ya, atau gimana. Itu mungkin teman-teman sering lihat. Oke, untuk selanjutnya jenis-jenis branding. Yang pertama adalah produk branding. Jenis branding yang paling umum, karena produk atau merek yang berhasil adalah produk yang mampu mendorong supaya si konsumen untuk memilih produk kita di atas produk kompetitor. Selanjutnya, jenis branding itu personal branding. Itu pemasaran yang paling populer atau alat pemasaran yang paling populer di kalangan publik figur seperti artis, musisi,
politisi dan lain-lain. Mungkin sekarang seringnya dibilang endorse lah kalau teman-teman sering mendengar, yang sekiranya bisa menarik untuk masyarakat membeli produk kita. Oke, selanjutnya corporate branding. Semua aspek perusahaan mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan sampai kontribusi karyawan di mata masyarakat. Corporate branding sangat penting untuk mengembangkan reputasi perusahaan di pasar. Selanjutnya destination branding, yang memiliki tujuan mengenalkan produk atau jasa ketika suatu nama lokasi disebutkan seseorang. Jadi saat seorang menyebutkan nama kota misalnya Jogja, mungkin kita langsung ngeh bahwa destinasi di sana itu seperti gudeg, bakpia patok ataupun yang lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu cultural branding, yaitu mengembangkan reputasi tentang lingkungan dan orang-orang dari lokasi atau kebangsaan tertentu. Manfaat branding: 1. Memberikan daya tarik bagi konsumen. 2. Memudahkan perusahaan mendapatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. 3. Membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual yang tinggi. 4. Peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan diferensiasi produk. 5. Menjadi pembeda atau ciri tertentu yang membedakan produk perusahaan dengan produk milik kompetitor. Brand image. Brand image menurut Rangkuti 2008. 3. Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat di benak konsumen. Brand image atau citra merek terbentuk dari persepsi yang telah lama terdapat di pikiran konsumen. Setelah melalui tahap yang terjadi dalam proses persepsi, kemudian dilanjutkan pada tahap keterlibatan konsumen dalam pembelian. Level keterlibatan ini selain mempengaruhi persepsi, juga mempengaruhi fungsi memori. Kesimpulan tentang brand image Hapsari 2008-22. Brand image mempengaruhi pola pikir dan pandangan konsumen mengenai merek secara keseluruhan. Brand image bukan hanya merupakan sebuah pemberian nama yang baik, melainkan bagaimana cara mengenalkan produk kepada konsumen agar menjadi memori bagi konsumen dalam membentuk suatu persepsi akan sebuah produk. Brand image memegang kepercayaan, pemahaman, dan persepsi konsumen terhadap suatu merek. Brand image merupakan asosiasi yang muncul dalam benak konsumen dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu terhadap suatu merek. Brand image yang baik dapat meningkatkan penjualan produsen serta menghambat kegiatan pemasaran pesaing. Brand image merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen, sehingga konsumen menjadi loyal terhadap merek tertentu. Materi yang selanjutnya yaitu membangun keunggulan brand image. Ada beberapa poin di sini yang harus diperhatikan dalam membangun brand image ini. Yang pertama, memiliki positioning yang tepat, yaitu merek harus dapat menempati atau memposisikan diri secara tepat untuk selalu menjadi yang nomor satu dan utama di benak para konsumen. Hal tersebut bukan hanya didukung oleh kualitas produk, melainkan kualitas pelayanan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Poin yang kedua yaitu memiliki brand value yang tepat. Apa itu? Yaitu produsen harus membuat brand value yang tepat untuk membentuk brand personality yang baik terhadap merek, untuk membuat merek semakin bernilai dan kompetitif di benak konsumen. Brand personality lebih cepat berubah dibandingkan brand positioning karena brand personality mengikuti permintaan atau kehendak konsumen setiap saat. Poin yang ketiga yaitu memiliki konsep yang tepat adalah untuk mengkomunikasikan brand value dan positioning yang tepat, maka dibutuhkan konsep yang tepat sesuai sasaran baik terhadap produk, segmentasi pasar, cara memasarkan, target pasar, kualitas pelayanan, dan sebagainya. Hal ini membantu perusahaan untuk membangun brand image yang baik di benak konsumen. Pembentukan brand image berdasarkan sandi yang mengacu kepada Katri. Pembentukan citra merek dalam benak konsumen tidak terjadi secara cepat, melainkan membutuhkan proses bertahun-tahun.
Pembentukan citra merek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kualitas dari produk yang dihasilkan. Semakin baik produk yang dijual kepada konsumen, maka semakin besar minat konsumen untuk membeli kembali sehingga dapat meningkatkan penjualan produk tersebut. Faktor yang kedua yaitu pelayanan yang disediakan. Produsen tidak hanya menjual produk, melainkan pelayanan. Kepuasan pelanggan tergantung pada pelayanan yang diberikan produsen kepada konsumen. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan perusahaan. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang dibuat akan membentuk nilai dan persepsi untuk perusahaan tersebut di benak konsumen yang berdampak pada citra image perusahaan. Faktor yang kelima yaitu reputasi perusahaan. Setiap perusahaan memiliki reputasi masing-masing. Perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik harus dapat mempertahankannya dalam segala bidang. Semakin baik reputasi yang dimiliki perusahaan, maka citra image perusahaan tersebut juga semakin baik dan kuat. Faktor yang selanjutnya yaitu reputasi perusahaan. Apa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa yang akan menjadi target pemasaran dari perusahaan sangat penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah perusahaan dalam membentuk citra image. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai manajemen merek dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.